Amerika Serikat dan Bangladesh menyusun kerjasama perdagangan yang salah satunya menyepakati pengurangan besaran tarif resiprokal menjadi 19% dari sebelumnya 20%. Kerjasama resiprokal itu juga memungkinkan pembebasan bea masuk untuk produk tekstil tertentu. Pemerintah Amerika Serikat dan Bangladesh mengumumkan kerangka kerja untuk perjanjian perdagangan resiprokal. Perjanjian yang disepakati pada hari Senin lalu itu dinilai menjadi langkah strategis memperdalam hubungan ekonomi bilateral dan memperluas akses pasar ekspor kedua negara. Perjanjian perdagangan resiprokal ini disusun di atas fondasi perjanjian TIFCA yang disepakati pada tahun 2013 lalu dan menjadi kerangka kerjasama ekonomi selama lebih dari 1 dekade. Salah satu poin krusial dari perjanjian perdagangan terbaru ini adalah pengurangan tarif masuk resiprokal yang dikenakan Amerika Serikat terhadap barang impor asal Bangladesh. Di mana dalam kerangka perjanjian ini, Amerika Serikat sepakat untuk mengurangi tarif masuk menjadi 19% untuk sebagian besar produk Bangladesh yang memasuki pasar Amerika Serikat. Hal ini menandai pemangkasan besaran dari tarif sebelumnya yang sempat ditetapkan 20% sejak Agustus 2025, setelah semula direncanakan mencapai 37% oleh pemerintahan sebelumnya. Kesepakatan yang diumumkan Gedung Putih itu juga membuka peluang pembebasan bea masuk 0% untuk tekstil dan garmen tertentu, khususnya yang menggunakan bahan baku asal Amerika Serikat. Kesepakatan ini menjadi penting bagi Bangladesh, di mana sektor tekstil dan garmen menyumbang 80% total ekspor. Berbagai sumber IDX Channel. Bank Sentral China atau PBOC menyuntikkan dana senilai total 600 miliar yuan ke sistem perbankan. Suntikan dana tersebut untuk mengatasi kekurangan likuiditas yang mencapai 3,2 triliun yuan. Bank Sentral China atau PBOC meningkatkan suplai uang tunai di sistem perbankan demi menjamin ketersediaan selama liburan Tahun Baru Imlek. Di mana pada pekan lalu PBOC menyuntikkan dana senilai total 600 miliar yuan atau setara sekitar 86,4 miliar dolar Amerika melalui skema 14 days repurchase. Sebelumnya selama 2 bulan terakhir Bank Sentral China sempat berhenti melaksanakan kebijakan ini. Suntikan dana tersebut bertujuan untuk mengatasi kekurangan likuiditas sekitar 3,2 triliun yuan yang diidentifikasi oleh perhitungan Bloomberg, di mana penarikan dana terkait pengeluaran liburan, penerbitan obligasi pemerintah yang besar, dan meningkatnya permintaan korporasi terhadap yuan diperkirakan akan menguras dana dari sistem perbankan. Bagi PBOC, menjaga kelancaran sistem keuangan sangat penting untuk mencegah krisis uang tunai musiman dan mempertahankan momentum ekonomi di tengah meningkatnya tantangan. Selain menyuntikkan uang tunai, PBOC juga telah memangkas suku bunga pinjaman kebijakan 1 tahun bagi perbankan ke level terendah sepanjang sejarah, yakni 1,5% pada bulan lalu. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di negeri tirai bambu di tengah berbagai tantangan global. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, Singapura mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9% pada periode kuartal 4 2025. Namun pertumbuhan ekonomi Singapura sepanjang tahun 2025 melambat menjadi 5%. Singapura mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9% di sepanjang kuartal 4 2025. Realisasi tersebut melampaui perkiraan awal resmi pemerintah yang sebesar 5,7% secara tahunan. Secara kuartalan, Singapura mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,1% pada periode Oktober hingga Desember 2025 atau lebih tinggi dari perkiraan yang sebesar 1,9% secara kuartalan. Adapun sepanjang tahun 2025, Singapura mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5% atau lebih tinggi dari angka perkiraan sebesar 4,8%. Namun realisasi pertumbuhan di 2025 melambat dibanding tahun 2024 yang sebesar 5,3%. Pertumbuhan ekonomi Singapura pada 2025 terutama didorong oleh sektor manufaktur, perdagangan grosir, dan keuangan serta asuransi. Kementerian Perdagangan Singapura menaikkan perkiraan pertumbuhan PDB untuk 2026 menjadi pada kisaran 2% hingga 4% dari sebelumnya 1% hingga 3%. Momentum ekonomi global yang lebih kuat dari perkiraan pada kuartal keempat diperkirakan akan berlanjut hingga 2026. Berbagai sumber IDX Channel.
Lebih dari 1.000 hari konflik bersenjata di Sudan telah memicu krisis kemanusiaan terbesar di dunia, di mana jutaan warga di wilayah tersebut terancam kelaparan, mengungsi dan kehilangan akses layanan dasar, terutama perempuan dan anak-anak. Seperti diketahui, pertempuran tanpa henti di Sudan hampir melumpuhkan layanan penting dan menuju pelanggaran hak asasi manusia secara luas, dengan hampir 34 juta warga membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk lebih dari 7 juta perempuan dan anak perempuan berusia reproduksi. Wilayah Kordofan menjadi pusat kekerasan terbaru setelah banyak warga terjebak dengan pasokan makanan menipis serta layanan kesehatan yang nyaris tidak tersedia. Sejak akhir Oktober 2025, terdapat lebih dari 88.000 pengungsi kini berlindung di kamp pengungsian dengan kondisi darurat dan dukungan terbatas tanpa membawa harta benda setelah melintasi zona konflik. Adapun pihak UNFPA telah mengerahkan klinik keliling di Gedaref untuk menyediakan layanan kesehatan serta bantuan bagi penyintas kekerasan setelah lembaga PBB mendesak akses kemanusiaan tanpa hambatan dan perlindungan bagi warga sipil serta tenaga kesehatan di tengah krisis yang terus memburuk. Pemirsa, induk usaha Google Alphabet berencana menerbitkan obligasi bertenor 100 tahun dalam mata uang pound sterling. Langkah ini menjadi sinyal kebutuhan pendanaan jangka panjang di tengah lonjakan investasi perusahaan teknologi untuk pengembangan kecerdasan buatan. Alphabet Inc., induk usaha Google, berencana menjual obligasi dengan tenor 100 tahun sebagai bagian dari penerbitan utang berskala besar. Penerbitan ini menjadi yang pertama di sektor teknologi sejak akhir 1990-an. Obligasi 100 tahun tersebut akan didenominasikan dalam mata uang pound sterling bersama 4 tranche lainnya. Harga penerbitan direncanakan ditetapkan dalam waktu dekat menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut. Pasar obligasi 100 tahun umumnya didominasi pemerintah dan lembaga. Bagi perusahaan teknologi, risiko model bisnis dan keusahaan teknologi membuat instrumen ini sangat jarang diterbitkan. Kendati demikian, kebutuhan pendanaan besar untuk pengembangan kecerdasan buatan mendorong kembalinya skema utang jangka panjang. Alphabet menargetkan berbagai tipe investor termasuk dana pensiun dan perusahaan asuransi. Rencana obligasi 100 tahun ini berbarengan dengan penjualan utang multitranche di pasar global. Langkah tersebut dilakukan setelah Alphabet menyatakan pengeluaran modal tahunan akan meningkat signifikan untuk mendukung ambisi AI. Berbagai sumber ada di channel. Raksasa teknologi Amazon dilaporkan tengah menyiapkan pasar digital atau marketplace baru yang menghubungkan para penerbit konten dengan pengembang kecerdasan buatan. Langkah strategis ini diambil guna memfasilitasi lisensi data legal untuk melatih model AI di tengah meningkatnya tuntutan hak cipta dari para pemilik konten. Amazon Web Services atau AWS dikabarkan akan segera meluncurkan sebuah konten marketplace sebagai bagian dari ekosistem produk AI miliknya. Melansir laporan The Information, rencana ini muncul dalam materi presentasi menjelang konferensi AWS yang digelar pekan ini. Nantinya marketplace ini akan disandingkan dengan perangkat AI utama Amazon seperti Bedrock sebagai solusi bagi para penerbit konten untuk mengomersialkan data mereka secara aman kepada para pengembang teknologi kecerdasan buatan. Kehadiran platform ini menjadi jawaban di tengah memanasnya negosiasi antara industri media dan perusahaan teknologi terkait aturan penggunaan konten daring. Para penerbit kini mulai mendorong penerapan skema biaya berbasis penggunaan, di mana tarif lisensi akan meningkat seiring dengan frekuensi konten mereka dimanfaatkan untuk melatih model bahasa besar atau menghasilkan jawaban bagi pengguna. Amazon dinilai ingin mengambil posisi sebagai perantara yang menyediakan infrastruktur lisensi yang transparan. Langkah Amazon ini semakin memperuncing persaingan dengan Microsoft yang pekan lalu juga mengumumkan pengembangan publisher konten marketplace serupa. Meski juru bicara Amazon belum memberikan detail spesifik, inovasi ini menegaskan pergeseran industri AI menuju penggunaan data yang lebih legal dan beretika. Jika berhasil, platform ini diharapkan tidak hanya menguntungkan Amazon dari sisi penyediaan layanan cloud, namun juga memberikan sumber pendapatan baru bagi industri kreatif dan penerbitan di seluruh dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Raksasa perangkat lunak berbasis cloud Salesforce dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.000 karyawannya pada awal bulan ini. Langkah perampingan dilakukan di tengah upaya perusahaan menggenjot penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk efisiensi operasional.
Raksasa perangkat lunak berbasis cloud Salesforce dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.000 karyawannya pada awal bulan ini. Di mana kabar pemangkasan karyawan di tubuh Salesforce kembali mencuat setelah dilaporkan oleh beberapa media awal pekan ini. Posisi yang terdampak mencakup bidang pemasaran, manajemen produk, analitik data, hingga divisi produk AI terbaru mereka, Agentforce. Meski Salesforce belum memberikan tanggapan resmi, langkah ini dinilai sebagai bagian dari gelombang PHK besar di industri teknologi Amerika Serikat guna merampingkan struktur organisasi. Fenomena pengurangan tenaga kerja ini sejalan dengan pernyataan CEO Salesforce, Mark Benioff, yang menyebut perusahaan membutuhkan lebih sedikit staf layanan pelanggan berkat dukungan kecerdasan buatan. Raksasa teknologi lain seperti Amazon juga telah mengumumkan pengurangan 16.000 posisi kerja secara global pada Januari lalu. Transformasi menuju teknologi AI disebut-sebut menjadi katalis utama bagi perusahaan Silicon Valley untuk memangkas biaya tenaga kerja. Di sisi lain, kondisi finansial Salesforce sebenarnya terpantau cukup solid. Pada Desember lalu, perusahaan menaikkan proyeksi pendapatan tahun fiskal 2026 seiring kuatnya permintaan pelanggan korporasi terhadap platform agent AI. Adapun pasar kini menantikan rilis laporan kinerja keuangan kuartal keempat yang dijadwalkan pada 25 Februari mendatang untuk melihat sejauh mana efisiensi dan strategi AI perusahaan berdampak pada laba bersih perseroan secara keseluruhan. Berbagai sumber IDX Channel.